Hola, salam Just Life. Tapi kali ini gue mau buka untuk gratis karena gue rasa ini cukup, cukup penting dan gue rasa para member paham bahwa hal-hal yang cukup penting buat kita semua itu layak di-share. Jadi kita jangan lihat member atau tidak member dulu. Karena member sudah gue kasih tiap bulan cukup benefit yang cukup bagus lah. Cuman ini bagian dari Just Life. Jadi apa yang terjadi? Ini salah satu menurut gue modus untuk menipu dengan kartu kredit. Gue udah mengalami berkali-kali kartu kredit gue dihack, dipakai, terus apa namanya, gue blokir, gue telepon, gue bilang ya beberapa bank lah, bukan bukan satu bank, gue telepon bahwa gue tidak menggunakan ini, tidak online, jadi bukan gue. Dan akhirnya diinvestigasi blokir, memang itu bukan gue nggak pernah gue harus bayar. Itu berkali-kali terjadi, paling di blok terus dia harus di apa namanya, dikasih kartu baru tanpa membayar sepeser pun. Oke. Nah, karena gue punya pengalaman di mana gue tidak melakukan sebuah transaksi, jadi lu mau ngomong apapun, gue akan denial, gue akan melawan karena gue tidak pernah melakukan itu. Oke. Nah, ini kejadian, gue tidak mau sebut nama kartu kreditnya atau banknya karena ini bisa dengan semua kartu kredit. Oke. Bilang aja kartu kredit A. Jadi gue dapat OTP kan istilahnya, 6 kode di mana kita harus kasih kode itu untuk melegalkan sebuah transaksi. Oke, untuk kalian yang baru pertama kali punya kartu kredit atau baru sekali transaksi sama kartu kredit, kalau lu beli sesuatu, beli tiket lah, contoh gue seperti kalian lihat background gue, ini gue lagi nggak di rumah, gue lagi di luar kota, gue beli tiket pakai kartu kredit, orang kartu kredit minta OTP. OTP itu 6 huruf, 6 angka, 6 angka yang lu harus masukkan, itu dikirim ke SMS lu. Oke? Kirim ke SMS lu. Terus kalau lu tidak memberikan OTP ini, nggak berhasil, nggak bisa. Harusnya seperti itu. Itulah tujuannya OTP. Oke? Kalau tidak memberikan, nggak berhasil. Jadi masuk SMS dari bank kartu kredit A tersebut. OTP, gue nggak pernah play, dan nilainya kecil, $1, $2, $3. Pokoknya kecil lah. Gue abaikan. Ini baru berapa hari beruntun, 2-3 nilai kecil, dan gue pikir ngapain gue ribet-ribet, toh lu nggak akan kemana-mana karena lu nggak punya OTP ini. Oke? Jadi hari ini itu hari Jumat, gue dari pagi bangun siang, terus gue naik pesawat, gue keluar kota, terus gue sibuk, bisa bilang gue sibuk dan nggak gue perhatiin. Mendadak gue dapet telepon yang setelah gue lihat, kalau lu dapat nomor telepon dari handphone 0831 dan lain-lain, itu apa namanya, itu berani gue bilang scam, itu hacker. Oke? Karena bank nggak akan menggunakan handphone untuk menelpon lo. Dan biasanya bukan pakai telepon biasa, kalau dari Jakarta 021 berapa, apa namanya, kalau dari BCA contoh itu ada 5 atau 6 nomor lah yang identik tanpa 021 atau apa. Jadi pokoknya nggak pernah pakai handphone. Nah, karena gue dapet sebelumnya itu dapet handphone gue itu silent, oke? Selalu silent. Mau gue kerja, pokoknya handphone gue itu di mana gue selalu silent. Dan gue tidak terima nomor yang gue tidak kenal, yang nggak ada di kontak book gue. Jadi lo mau nelpon gue, lo akan mati sendiri kalau kalau gue nggak save nomor lo, oke? Tiba-tiba ada 3 miss call dari 0218, kepala 8 something. Gue pikir oke, kalau penting mereka bisa SMS atau apa, whatever lah, gue abaikan. Tiba-tiba gue sambil makan atau sambil ngobrol dengan teman-teman gue, masuk kepala 8 tadi. Oke. Gue nggak ngelihat karena nomornya itu kan berjalan, 8 berapa, tak tak.
Gue lihat kepala 881 kalau nggak tahu 8 berapa itu gue angkat. Gue pikir yang tadi, yang telepon 3 kali miss call. Dia bilang gini, halo Pak, dia sebut nama gue, Justinus Laksana. Pak Justinus Laksana, saya dari Bank A, saya mau klarifikasi apakah Bapak punya em, eh, pembelian yang tidak lazim atau tidak sah. Ya. Ini perihal pulsa 3 juta. Oke? Perihal pulsa 3 juta. Eh, perihal pulsa 3 juta, gue bilang, enggak, tidak 3 juta, tapi ada beberapa yang gue tidak berikan OTP. Oh ya betul, memang kami cek ini adalah transaksi yang Bapak tidak pernah lakukan, maka dari itu kami bisa batalkan. Dia bilang begitu. Oh oke, batalin aja. Bilang, batalin aja, blok aja kartunya, karena Bank A ini jarang gue pakai. Jadi gue punya 3 kartu kredit, 2 jarang gue pakai, 1 sering gue pakai. Oke? Gue bilang, lu ngeblok kasih gue 1 2 3 hari kartu baru aman, gue nggak begitu penting lah buat gue. Jadi gue bilang, oh nggak apa-apa, blok aja, delete. Nggak. Jadi kalau bapak ada sebuah percakapan di mana gue potong terus dia tetap nyerocos, bener nggak, kartu kredit bapak depannya 4 angka dia sebut, belakangnya 4 angka, betul gue bilang. Oke, memang itu kartu kreditnya. Dan bener nggak bapak sudah terima SMS? Gue lihat nggak ada SMS. Gue bilang, kalau nggak dari SMS bank tersebut, itu dari Shopee. Dia bilang. Di situ gue baru ngeh. Apa hubungannya sama Shopee? Ngerti nggak? Kalau gue sebagai pemilik bank, gue udah bilang blok aja, kasih gue kartu baru, tapi dia tetap berusaha untuk bilang menggagalkan. Kayak di situ, udah nggak bener. Setelah gue lihat ada SMS Shopee, gue bilang, oh enggak, gue nggak terima. Gue bilang gitu. Enggak, gue bilang gue nggak ada. Pak, coba cek lagi. Mungkin masih ada. Tambah curiga dong gue. Ternyata ada SMS dari bank pakai logo yang Bank A tadi, cuma nomornya nomor handphone. Nah itu udah pasti lu harus curigain. Tidak mungkin bank dari nomor handphone biasa 08 segala. Terus gue bilang, enggak ada. Oke deh, gini deh, kami bisa menggagalkan itu. Jadi tolong kalau Bapak dapat SMS, tolong diklik, nanti hubungin ke nomor tersebut yang gue SMS kembali, nanti kita pandu Bapak. Dia bilang begitu. Gue bilang, oh ya oke. Habis itu gue matiin. Oke, habis gue matiin, gue lihat ternyata gue salah lihat. Jadi bukan 0218 kepala yang tadi 3 kali miss call, ternyata 081 something lah. Jadi dari handphone. Pas gue lihat ada SMS dari Shopee. Dari Shopee itu ntar gue bisa kirim. Ntar kalian bisa lihat. Gue lupa. Intinya lu jangan ngeklik itu. Lu jangan ngeklik itu karena kalau gue masih ada, gue nggak tahu gue delete atau enggak. Lu jangan ngeklik itu karena duit lu itu bisa dikuras. Dan gue dengar dari beberapa teman gue, tanpa OTP, temen gue juga lagi ada kasus dengan bank, sebuah transaksi yang dia tidak pernah lakukan, digunakan tanpa OTP, dan itu berhasil disahkan sama banknya. Sebenarnya itu nggak boleh. Dan beberapa kasus terjadi dengan tipikal satu bank, salah satu bank terbesar lah. Bank terbesar, bank private, itu yang kejadian dengan gue juga, gue gagalin, gue nggak pernah bayar sepeser pun. Tapi kok temen gue harus bayar, ini gue ntar pengen cari tahu kok dia harus bayar padahal transaksi dia tidak pernah lakukan. Berapa temen gue yang lainnya itu juga nggak perlu bayar. Jadi kalau kalian, menurut gue, nggak pernah melakukan hal itu, kalian nggak perlu bayar. Bener-bener nggak usah bayar. Oke? Nggak usah bayar. Kalau tetap disomasi atau apa-apa, viralin aja, nanti gue bisa bantu. Dan banyak yang akan bisa bantu, banyak sekali ya orang kayak Densu, mungkin siapa, atau Ferry, gue, Ari Totpo, dan lain itu pasti kita bantu kalau kalian dizolimi kasar yang begitu. Tapi lo harus punya bukti yang kuat.
Oke, jadi itu gue sampaikan, satu, jangan terima nomor telepon yang nggak penting kalau menurut gue. Kalau seandainya penting, biasanya mereka WhatsApp dulu. Oke. Kedua, kalau lu nggak pernah melakukan sesuatu, jangan ngeklik link yang dari SMS atau apa. Jangan sekali-sekali ngeklik link, karena itu bisa di eh, masuk ke jebakan mereka. Apalagi kalau lu ngikutin apa yang mereka inginkan. Ya. Jadi nggak perlu takut kalau orang menggunakan bank lu tinggal telepon balik, lu jelaskan, mereka bisa langsung blokir dan lain-lainnya. Oke, itu dulu. Ntar malam ada HTS final FA Cup. Thanks for watching.